Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Satu keluarga di Kabupaten Benar Meriah tewas usai kendaraannya jatuh ke jurang. Kecelakaan itu sayangnya baru diketahui 11 hari kemudian. Ruang Ketua DPRK Langsa disegel anggotanya akibat kecewa atas kepemimpinan selama ini. Petugas gabungan Satpol PP Aceh dan petugas Bea Cukai Banda Aceh menyita ribuan rokok ilegal. Satu keluarga di Kecamatan Permata Benar Meriah jatuh ke jurang. Namun kecelakaan itu baru diketahui 11 hari kemudian hingga jasad satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan 2 anaknya membusuk. Korban Hotman Pandapotan ditemukan tak jauh dari tempat kecelakaan jatuh. Sedangkan istrinya Lina Susanti ditemukan 5 km dari jasad suaminya. Anaknya bernama Habib Amirullah berusia 6 tahun berhasil ditemukan. Sedangkan jasad Arkan yang baru berusia 8 bulan belum ditemukan. Keluarga malang ini meninggal dunia karena tergelincir ke jurang saat pulang dari kebun kopi di Desa Rakit Musara, Kecamatan Permata. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Januari 2025 lalu. Warga sempat bertemu dengan keluarga tersebut saat sedang memperbaiki sepeda motor rusak. Saat itu kawasan tersebut diguyur hujan deras dan jalan dipenuhi air. Kondisi alam yang tidak bersahabat diduga menjadi penyebab tragedi ini. Terakhir kami ngobrol itulah katanya bawa aja kereta di ke atas karena ini kereta surya kita pinjam. Anaknya emang jalan dia ke atas, anaknya sendiri, anak yang lakinya. Kami bertiga. Rupanya 4, ada anak bayi yang digendong karena posisi istrinya kan lagi megang kereta dari belakang, suaminya di atas kereta, ngengkol kereta. Kondisi jalan saat itu seperti apa, Bang? Kondisi jalan saat itu dia udah nggak nampak lagi karena udah air besar dari atas. Karena di atas rambak beton ini kan ada gorong-gorong, udah ambruk, longsor, airnya pun udah batas lutut, deras. Ini penuh kemarin, Bang. Dari keempat korban, 3 diantaranya telah dievakuasi dari lokasi kejadian. Sedangkan bayi usia 8 bulan hingga saat ini belum ditemukan. Tim gabungan telah menyusuri seluruh rute pencarian termasuk aliran sungai. Ramadan melaporkan dari Benar Meriah. Seorang warga desa Rantau Gedang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil diduga hilang diterkam buaya saat mencari udang di sebuah sungai. Sawiyah yang berusia 60 tahun ini belum ditemukan. Wanita lansia itu diduga diterkam buaya pada Sabtu 8 Februari 2025 pagi di Sungai Rantau Gedang, Aceh Singkil. Kejadian tersebut sempat disaksikan anak korban dari seberang tempat kejadian, namun tidak bisa berbuat banyak. Anak korban langsung berteriak dan meminta pertolongan kepada warga. Sejumlah warga sekitar dan petugas terkait masih mencari keberadaan ibu rumah tangga tersebut. Warga mengaku sempat melihat buaya sewaktu-waktu muncul dengan kondisi sesuatu berada di mulut reptil tersebut. Sedang pencarian, buayanya biasanya nampak masih, dan kita berharap untuk itu dilepaskan oleh buayanya. Sekarang kan masih kita lihat, saya sendiri yang melihat buaya itu, manusia itu, ibu sawiyah itu masih di dalam mulut buayanya. Nampak buayanya, Bang? Nampak. Ada berapa meter, Bang? Kira-kira? Saya lihat sekitar 5 meter. Kejadian ini merupakan yang kedua kalinya dalam sepekan terakhir.
Pekan lalu, salah seorang warga desa Teluk Rumbia juga menjadi korban amukan buaya di sungai tersebut. Namun warga selamat, meski mengalami luka yang cukup parah di bagian lengan. Musti Tamrin melaporkan dari Aceh Singkil. Akibat kecewa dengan kepemimpinannya, ruang kerja Ketua DPRK Langsa disegel anggotanya. Pintu masuk ruang ketua diberi kayu dan dipaku sehingga menghalangi keluar dan masuk ruangan. Penyegelan ruang ketua DPRK Langsa, Melvita Sari, sebagai bentuk kekecewaan para anggota terhadap Ketua DPRK yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Melvita Sari tidak bersedia menandatangani pembahasan perumusan tata tertib RAPBK Kota Langsa tahun 2025 sehingga menghambat kerja Dewan. Sebanyak 14 anggota DPRK Langsa yang dipimpin Wakil Ketua 1 Burhan Syah dan Wakil Ketua 2 Noma Khairi beserta 3 fraksi menyegel ruang lantaran pembahasannya sudah buntu. Mereka juga memasang beberapa poster bertuliskan DPRK milik rakyat dan mendesak penggantian Ketua DPRK. Sampai saat ini, Ketua DPRK Langsa tidak pernah mengundang, menyampaikan surat ke masing-masing fraksi terkait dengan pembentukan AKD. Nggak pernah diundang, nggak pernah disampaikan ke masing-masing fraksi agar mengirimkan nama untuk pembentukan AKD. Nggak pernah diundang. Dan yang akibatnya sampai saat ini APBK tidak dibahas sampai bulan 2 ini. Terkait dengan kondisi saat ini jelas masyarakat dirugikan dalam semua hal ini. Sementara itu, Ketua DPRK Kota Langsa, Melvita Sari, saat dikonfirmasi tidak memberi tanggapan dan langsung meninggalkan awak media. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Komisi Independen Pemilihan KIP Biren akhirnya menetapkan pasangan calon Bupati Biren terpilih. Penetapan Bupati terpilih baru bisa dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan paslon lainnya. Paslon nomor urut 3 Mukhlis Razwardi ditetapkan sebagai Bupati Biren terpilih periode 2025-2030. Mereka meraih 122.898 suara atau 55,58% suara sah, unggul dari 2 paslon lainnya. Gugatan sengketa PHPU diajukan pasangan nomor urut 1, Murdani Muhaimin, ditolak Hakim MK. Penetapan paslon Bupati Biren terpilih harus menunggu putusan MK. Dan besok kita akan menyerahkan semua SK berita acara kepada DPRK untuk diproses pelantikan nantinya. Bahwa kalau untuk nasional itu 20 Februari, tapi untuk Aceh karena kita memang ada UPA, ya mungkin kita menunggu apakah kita serentak dengan kabupaten yang lain atau kita terpisah. Penetapan ini disambut bahagia paslon Bupati terpilih dan berterima kasih atas dukungan warga Biren. Kita layak ya untuk memberi apresiasi kepada semua elemen masyarakat yang sudah sama-sama ya memberi kontribusinya terhadap pilkada damai kita. Ya, meskipun ada dinamika, itu juga merupakan satu energi dari suatu proses demokrasi di tempat kita. Ya, terima kasih pada masyarakat Biren yang sudah sama-sama mensukseskan pilkada damai di tempat kita. Setelah penetapan, dokumen hasil pleno akan diteruskan kepada penjabat Gubernur Aceh untuk kemudian disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Sedangkan pelantikan paslon Bupati Biren terpilih menunggu jadwal dari Kemendagri. Tim Liputan melaporkan dari Ren.